ruang-ruang saudara pada hari ini. Allah senantiasa mengasihi kita. Oleh sebab itu kita juga mau mengasihi Allah. Dalam penyembahan pada sore hari ini, kita naikkan pujian Ku Menyembah. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau hampiri Tuhan dengan penuh kasih. Ku menyembah dalam
ajaib Tuhan. Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Engkau hadir di dalam ruang-ruang kami. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa campur tangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya firman-Mu Tuhan menjamah kehidupan kami, memulihkan kami, sehingga kami menjadi orang-orang benar, orang-orang yang dibebaskan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami yakin kepada-Mu Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita pada hari ini kita masih bisa memperingati hari Pentakosta, ketuhanan Roh Kudus. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun yang jemaat yang saya kasih berada. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu, karena anugerah-Mu lah kami boleh tetap ada sebagaimana kami ada sampai saat detik ini. Dan karena kemurahan-Mu lah Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah online ini Tuhan. Karena itu berbicara dan urapilah hamba-Mu agar hamba mampu menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, mengenang pencurahan Roh-Mu Tuhan, agar semakin hari kami semakin diteguhkan dan dikuatkan, dan kami boleh hidup di dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mengenang hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Kita baca di dalam Alkitab kita Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3 yang berbunyi demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu kisah pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus memenuhi murid-murid Tuhan Yesus dan rasul-rasul yang diperkirakan berjumlah kira-kira 120 orang. Roh Kudus memenuhi mereka bukan secara kebetulan, tetapi memang merupakan janji Allah yang disampaikan baik oleh Yohanes Pembaptis dan juga Tuhan Yesus Kristus, bahwa satu hari Bapa akan membaptis dengan Roh Kudus. Di dalam Matius pasal 3 ayat 11 dapat kita baca dengan baik. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak
melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan api. Haleluya. Bahwa janji Bapa itu digenapi. Karena itu murid-murid dikatakan jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau menerima janji Bapa. Sampai engkau menerima janji Bapa. Itulah janjinya kepada murid-murid. Nah, kalau kita perhatikan kejadian pencurahan Roh Kudus, itu bukan terjadi secara kebetulan, tetapi memang rencana Allah yang luar biasa memperlengkapi, memimpin dan memberikan kekuatan bagi murid-muridnya, rasul-rasul pada saat itu. Karena Tuhan Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem, berdiam di Yerusalem sampai kamu menerima janji Bapa. Artinya bahwa mereka diperintahkan diam di Yerusalem. Alkitab mencatat di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem setelah Yesus naik ke atas surga. Kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, ketika mereka dikatakan jangan keluar dari Yerusalem, mereka diam di sebuah rumah dengan menantikan janji Bapa itu. Apa yang mereka lakukan? Dikatakan mereka bertekun, semua bertekun dengan sehati dan doa bersama-sama perempuan-perempuan. Kepenuhan Roh Kudus, saudara-saudara, itu diawali dengan sikap yang benar daripada murid-murid, rasul-rasul Tuhan Yesus. 4 hal yang dapat kita tangkap. Yang pertama adalah adanya ketaatan. Yang kedua, dipenuhi dengan kerinduan. Yang ketiga, tetap melakukan firman Tuhan dalam penantian. Dan yang keempat, mau dipakai oleh Tuhan. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu diawali dari keberadaan rasul-rasul, murid-murid dengan persiapan hati yang luar biasa. Kita mau memperhatikan poin-poin tersebut. Ketaatan. Ya. Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5 yang berbunyi, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jangan meninggalkan Yerusalem. Padahal kita tahu saat itu Yerusalem merupakan kota yang merupakan ancaman bagi rasul-rasul. Karena begitu banyak orang yang masih tidak bisa menerima pengajaran Tuhan Yesus, yang berarti tidak bisa juga menerima rasul-rasul. Apalagi setelah Yesus disalibkan, walaupun Yesus sudah bangkit, mereka orang-orang yang tidak percaya, dianggap itu semua karangan dan bohong. Artinya Yerusalem adalah kota yang sebetulnya mencekam bagi murid-murid Tuhan. Tetapi justru Yesus katakan jangan meninggalkan Yerusalem. Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Artinya tetap taat, tetap setia
ia tetap tinggal walaupun adanya ancaman-ancaman atau adanya hal-hal yang mencekam bagi murid-muridnya. Mengapa? Mengapa jangan tinggalkan Yerusalem? Sebab ada satu rencana Allah yang luar biasa. Apa itu saudara-saudara? Karena Allah akan menyatakan kuasanya, mencurahkan rohnya, janjinya kepada murid-murid, rasul-rasul, agar rasul-rasul itu membuktikan bahwa mereka bukanlah orang sembarangan. Mereka bukanlah orang yang tidak berdaya. Dengan pimpinan Roh Kudus yang dicurahkan pada mereka, mereka akan menjadi orang-orang yang dahsyat dan luar biasa. Jadi dengan tidak meninggalkan Yerusalem, maka rasul-rasul akan dipakai oleh Allah sebagai alat bukti bahwa bukan Yesus naik ke surga lalu tidak ada apa-apanya. Yesus naik ke surga akan mencurahkan roh, mengirim Roh Kudus, supaya dalam pimpinan Roh Kudus murid-murid, rasul-rasul akan mengadakan kegemparan, membuat kegemparan yang luar biasa. Orang yang tidak terpelajar, orang yang selalu takut, sekarang bangkit dengan penuh keberanian dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan melebihi yang mereka dapat pikirkan. Semua ini terjadi karena ketaatan. Karena itu kepenuhan Roh Kudus itu harus dimulai dari sikap yang taat kita kepada Bapa. Yang kedua, harus juga didasari kerinduan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat baca, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, menyuruh mereka tinggal di sana menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu, kerinduan Kisah Rasul pasal pertama ayat 12 sampai 14. Ayat 12 berkata, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di sana di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah kerinduan. Bagaimana murid-murid rasul-rasul Tuhan Yesus Kristus itu, mereka memiliki kerinduan yang begitu besar. Tercatat mereka seluruhnya bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya saudara-saudara, mereka betul-betul setelah Yesus naik ke surga, saudara-saudara, maka mereka merindukan adanya suatu hal yang dapat terus menyertai mereka. Mereka begitu merindukan kehadiran Tuhan. Mereka merindukan akan pertolongannya. Mereka itu betul-betul merindukan karena seperti anak ayam kehilangan induknya. Saat itu mereka betul-betul membutuhkan pertolongan, membutuhkan perlindungan. Karena itu mereka bertekun sehati berdoa dan berdoa bersama-sama. Ini tentu terjadi bukan cuma satu hari. Sejak Yesus naik ke surga, kemudian mereka tinggal di sana terus sampai pada hari Pentakosta. Mereka lakukan hal ini terus menerus. Hati mereka dipenuhi dengan kerinduan untuk merasakan kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Ketika Tuhan Yesus ada bersama mereka,
mereka aman, mereka terjaga. Tetapi ketika Yesus tidak ada, sekarang mereka sebetulnya seperti anak ayam kehilangan induk. Karena itu mereka merindukan figur yang dapat membuat mereka kembali bangkit. Seberapa besar kerinduan kita untuk merasakan kehadiran Tuhan, mengundang Tuhan hadir dalam hidup kita. Pujian lama, ada satu pujian yang berkata, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang di kau dalam hatiku, ya Yesus. Kerinduan ini yang membuat mereka sehati bertekun. Kita harus memiliki kerinduan sehingga Roh Kudus akan turun ke atas keberadaan kita, saudara-saudara. Yang ketiga adalah melakukan firman Tuhan dalam penantian. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 22, mereka tidak berdiam diri saja dari mulai Tuhan Yesus naik ke surga sampai pencurahan Roh Kudus, tetapi mereka melakukan firman Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Jumlah bilangan rasul-rasul harus ditambahkan seperti tercatat dalam ayat 21 di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 15 sampai 22. Saudara jemaat bisa baca di rumah, saya bacakan ayat 22. Jadi harus tambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Karena itu mereka mengadakan pemilihan siapakah pengganti Yudas Iskariot. Artinya mereka tetap melakukan apa yang harus dilakukan sesuai firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dapat mengundang Roh Kudus dengan sungguh-sungguh? Kalau kita punya kerinduan, kita harus punya kerinduan melakukan firman, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman bukan hanya menjadi hiasan saja, saudara-saudara. Firman Tuhan bukan menjadi bacaan yang menenangkan hati saja, tetapi firman Tuhan itu menjadi makanan rohani. Kerinduan kita haus dan lapar akan firman Tuhan. Kerinduan akan firman, kerinduan akan hadirat Allah, itu yang penting. Yang keempat adalah kita mau dipakai oleh Tuhan. Kita mau dipakai oleh Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal kedua ayat ke-36 sampai 38, kita baca bersama-sama Kisah Rasul pasal kedua ayat 36 sampai 38. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yang keempat, bagaimana Roh Kudus akan tercurah atas kita kalau kita bersedia dipakai. Karena Roh Kudus diberikan kepada murid-murid, kepada rasul-rasul, bukan untuk sesuatu yang tiada berdampak, tiada mempunyai arahan, tiada mempunyai maksud, tetapi supaya mereka menjadi saksi Kristus. Disinilah ketika orang-orang bertanya, apa yang harus kami perbuat? Petrus berkata, bertobatlah kamu. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
seberapa besar kerinduan kita untuk dipakai oleh Tuhan. Tergantung daripada kita, saudara-saudara. Kalau kita punya kerinduan, gak mungkin Bapa di surga berdiam diri. Pasti Dia akan memberikan kebutuhan kita, keperluan kita sebagai pelayannya. Karena itu, kalau saudara-saudara dan saya merindukan curahan Roh Kudus, miliki kerinduan, siap mau dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan sesuatu yang perlu kita lakukan supaya kepenuhan Roh Kudus turun atas saudara dan saya. Kita berdoa minta pencurahan Roh Kudus, tentunya baik. Tetapi mari kita periksa diri kita. Apakah ada ketaatan? Apakah ada kerinduan? Apakah ada sikap hidup mau melakukan firman Tuhan? Apakah ada, saudara-saudara, sikap hidup yang mau dipakai oleh Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang perlu kita renungkan baik-baik. Kenapa? Karena ketika Roh Kudus memenuhi kita, turun atas kita, itu memiliki dampak-dampak yang luar biasa. Ketika Roh Kudus turun ke atas rasul-rasul, itu berdampak luar biasa. Yang pertama, pemulihan daripada keterikatan belenggu ketakutan. Bebas daripada belenggu ketakutan. Kita tahu rasul-rasul selama ini takut, saudara-saudara. Tetapi ketika Roh Kudus turun, maka Petrus bangkit berdiri di dalam Kisah Rasul pasal kedua ayat 14 sampai 22. Petrus berdiri dengan 11 rasul dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahui dan camkanlah perkataanku ini." Wah, saudara bisa baca mulai ayat 14 sampai 22. Luar biasa. Dari orang yang penakut sekarang bisa bangkit dengan semua rasul-rasul berkata-kata dengan suara nyaring. Dampaknya pemulihan daripada belenggu ketakutan. Kita yang selama ini mungkin merasa saya tidak bisa apa-apa, ketika Roh Kudus turun, Dia akan memberikan kemungkinan, keberanian, perubahan dalam hati kita. Yang takut menjadi berani, saudara-saudara. Yang tadinya tidak percaya diri menjadi percaya diri. Yang kedua, dampak daripada ketika Roh Kudus memenuhi kita adalah kekuatan hidup melakukan firman Tuhan. Kekuatan hidup dalam kebenarannya, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Galatia pasal ke-5 ayat 16 sampai 23, saudara-saudara dapat membaca di rumah ya. Selanjutnya saya hanya membacakan ayat-ayat yang saja. Ayat 16 berkata, "Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat," dan seterusnya, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu, ketika saudara-saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, dampaknya adalah kekuatan hidup melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan firman Tuhan dalam diri kita, sesungguhnya kita menjalani hidup ini berdasarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berapa tahun kita menjadi anak-anak Tuhan? Saudara dan saya yang tahu. Tetapi berapa banyak hal-hal yang kita rasakan bahwa kita hidup seturut firman Tuhan, hidup oleh Roh Kudus. Ketika Roh itu turun, kita akan menjadi pribadi, bukan lagi hidup menurut pola pikir kita yang lama, tetapi kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus.
Karena itu dikatakan maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Sehingga jelas ketika Roh Kudus turun atas kita, kita tidak hidup lagi di dalam kedagingan. Yang ketiga, saudara-saudara, dampaknya adalah memberikan pengertian dan menjadikan kita lebih mengerti dan mencintai firman Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 dikatakan begini, saudara-saudara. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan dicurahkan, yang telah dicurahkan bagi saudara dan saya, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu padamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Roh Kuduslah yang memberi pengertian dan membuat kita lebih mengerti dan mencintai firman Tuhan. Karena dia mengajarkan segala sesuatu kepada kita, mengingatkan kepada kita apa yang telah Tuhan katakan. Yang keempat, kita akan menjadi murid yang mau memberitakan Injil Kristus. Haleluya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memberitakan Injil Kristus. Tidak semua anak-anak Tuhan mau. Sebagai orang berpikir itu kan urusan pelayan Tuhan, pengerja, urusan pendeta. Kalau kita jemaat ya sudah, tidak usah memberitakan Injil Kristus. Tidak, saudara-saudara. Kita harus memberitakan Injil Kristus. Bagaimana? Perhatikan dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 12. Petrus yang menuliskan ini, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Perhatikan ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawat mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, dampaknya kita akan menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang mau memberitakan Injil Kristus melalui apa? Bukan hanya kata-kata, sikap hidup kita. Sikap hidup saudara dan saya yang menyaksikan Tuhan Yesus Kristus adalah Allah di atas segala-galanya. Kesaksian hidup bukan hanya perkataan, tetapi sikap hidup kita yang diubahkan. Kita mau menjadi orang-orang yang luar biasa. Perhatikan apa yang dikatakan. Milikilah cara hidup yang baik sehingga kita betul-betul berubah menjadi pribadi yang memiliki hidup yang luar biasa, yang bisa ditiru, yang menjadi kerinduan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Kenapa? Itulah kesaksian yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita tidak pernah merindukan untuk Roh Kudus turun ke atas kita? Ingat, Roh Kudus dicurahkan itu diawali dengan ketaatan. Yang kedua, karena adanya kerinduan. Yang ketiga, mau melakukan firman Tuhan dalam penantian kita. Dan yang keempat, kita siap dipakai oleh Tuhan. Nah, dampak-dampaknya saudara-saudara, dampak daripada ketika Roh Kudus turun atas saudara, memenuhi saudara dan saya. Satu, pemulihan dari belenggu ketakutan, belenggu dosa dan lain-lainnya. Yang kedua, kekuatan hidup terus melakukan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, memberi pengertian dan menjadikan kita lebih memahami dan mencintai firman Tuhan. Dan yang terakhir, kita mau memberitakan Injil Kristus melalui kesaksian hidup kita. Haleluya, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus setiap saat. Karena itu, mari kita menjadi murid-murid Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, seperti rasul-rasul yang mereka taat, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan percayalah,
curahkan pada 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus masih ada, saudara-saudara. Dia mau memenuhi kita asalkan kita mau buka hati kita dengan tulus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap menerima Roh Kudus? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan ajar kepada kami Tuhan untuk bukan hanya mengerti, bukan kami hafal kisah pencurahan Roh Kudus, tetapi Roh Kudus itu sungguh-sungguh ada dalam hidup kami, yang membawa kami menjadi anak-anak-Mu yang terus menjadi saksi-Mu Tuhan, sebagaimana Engkau kehendaki. Dalam pencurahan Roh Kudus ini kami pun diubahkan seperti rasul-rasul yang tadinya takut. Mereka bangkit dan berani memberitakan Injil-Mu, bersaksi tentang Engkau adalah Kristus, adalah Mesias yang diutus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur menyambut kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Yang diberkati bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati.